Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Nurdin Sudi selaku dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Zalita Nurjana, mahasiswa dari Program Studi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 24106010046. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas video argumentasi untuk materi 9 yang berjudul Islam, Sains, dan Perempuan. Dalam bingkai dakwah bilhal, presentasi ini disusun sebagai wujud pemenuhan tugas akademik di Universitas Aisyah Yogyakarta. Sebelum kita mengulas pertanyaan inti dari tugas ini, terlebih dahulu kita perlu memahami alat analisis atau kerangka epistemologi studi yang digunakan. Terdapat 3 sudut pandang metodologis dalam pembedah peran perempuan. Pertama adalah bayani, yaitu pendekatan berbasis otoritas teks suci Al-Quran dan hadis. Kedua ada burhani, sebuah pendekatan ilmiah yang bersandar pada logika, fakta, serta bukti empiris. Dan ketiga adalah irfani, pendekatan yang menekankan pada dimensi etika, ketulusan niat, serta spiritualitas. Memasuki pembahasan untuk pertanyaan pertama, mengapa dalam catatan sejarah peran perempuan di ranah publik cenderung termarginalkan atau tersisih? Berdasarkan analisis historis, terdapat 2 faktor utama. Faktor pertama adalah kuatnya konstruksi budaya patriarki, sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama dan membatasi peran perempuan pada sektor domestik semata. Faktor kedua adalah adanya misinterpretasi teks keagamaan secara tekstual dan kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosiologis. Asbabun nuzul saat ayat tersebut diturunkan. Jika kita merefleksikan kondisi tersebut pada konteks sejarah perempuan Jawa, kita akan menemukan fakta sosiologis yang berbeda. Secara historis, perempuan Jawa tradisional sesungguhnya memiliki kemandirian yang tinggi dan menjadi motor penggerak ekonomi di sektor pertanian serta pasar tradisional. Proses marginalisasi atau pengguruan peran publik ini baru terjadi ketika sistem feodalisme menguat dan intervensi kolonialisme barat masuk yang membawa konsep domestifikasi kaku terhadap kaum perempuan. Selanjutnya kita akan membahas pertanyaan kedua. Bagaimana pendapat Anda mengenai peran perempuan di era kekinian, khususnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan atau sains? Opini saya mengenai hal ini adalah bahwa di era kontemporer, perempuan telah menempatkan posisinya sebagai subjek aktif peradaban, bukan lagi objek pasif. Keterlibatan perempuan dalam bidang STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics merupakan bukti nyata dari kemajuan intelektual yang inklusif. Argumen ini diperkuat secara bayani melalui firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 97. Ayat tersebut menegaskan secara eksplisit bahwa barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka Allah pasti akan menganugerahi kehidupan yang baik. Dalam konteks akademik, ayat ini menjadi landasan bahwa tidak ada sekat gender dalam menuntut ilmu dan mengembangkan sains. Kemudian kita menuju pertanyaan ketiga, bagaimana cara agar kaum perempuan dapat bersaing secara sehat dengan kaum pria di ranah publik? Guna menjawab tantangan kompetensi global saat ini, terdapat 3 strategi utama yang dapat diterapkan. Pertama, peningkatan kompetensi, yaitu memperkuat literasi sains dan teknologi. Kedua, membangun jaringan profesional networking guna membuka peluang kolaborasi yang lebih luas. Dan ketiga, menerapkan etika dan niat luhur yang bersandar pada nilai-nilai spiritualitas. Sebagai mahasiswa program studi manajemen, saya memandang bahwa kontribusi perempuan di ranah publik merupakan wujud nyata dari dakwah bilhal atau dakwah melalui aksi nyata. Penerapan ilmu pengetahuan yang kita miliki ditunjukkan semata-mata untuk memberikan solusi atas permasalahan di masyarakat sekaligus sebagai bentuk pengabdian untuk meraih ridho Allah SWT. Sebagai kesimpulan, Islam memberikan ruang dan dukungan yang sangat luas bagi kaum perempuan untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Integrasi antara pemahaman teks agama, logika, sains, dan keluhuran etika akan membentuk sosok muslimah yang cerdas secara intelektual namun tetap kokoh secara spiritual. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Billahi fiswabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.